Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dan hasil analisis kami mengenai research agensi pada bidang geologi yang terdiri dari Badan Migas, Badan Geologi, dan Marine Geologi. Sebelum kami melanjutkan penjelasan, izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Zatan Elzikra Abdul Suwirawan, NIM 161223054. Pada materi yang akan kami sampaikan, terdapat ada 6 outline. Yang pertama di latar belakang, kedua ada apa itu badan geologi, yang ketiga ada peran geologis dalam mitigasi bencana, yang keempat ada pengkajian risiko bencana, yang kelima ada tanggung jawab seorang geolog dalam mitigasi bencana, dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi serta pemaparan dari setiap lembaga, kelompok kami memilih lembaga badan geologi. Adapun alasan mengapa kelompok kami memilih badan geologi diantaranya: yang pertama, lembaga yang bergerak di bidang kegeologian. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, badan geologi memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan di bidang geologi. Tentunya sebagai geologis, lembaga ini menjadi tempat yang sesuai untuk mencurahkan seluruh kemampuan serta kecakapan di kegeologian yang dimiliki dalam menjalankan tugas-tugas lembaga, seperti penelitian geologi, pemetaan sumber daya alam, dan masih banyak lagi yang tentunya mendukung pengembangan dan pengaplikasian pengetahuan geologi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dapat berkontribusi dalam usaha mitigasi bencana. Lembaga ini dapat menjadi wadah untuk berkontribusi merealisasikan Perpres RI nomor 97 tahun 2021 yang diantaranya Badan Geologi bertugas dalam mitigasi bencana geologi. Dan yang terakhir, menyediakan berbagai prospek kegeologian. Banyaknya tugas yang dimiliki lembaga badan geologi mengharuskan lembaga ini untuk menjangkau sebanyak mungkin ahli di setiap bidang geologi, yang mana hal ini dapat memberi geologis ruang untuk bergabung di sektor yang mendukung keahlian yang dimiliki. Dari peran dan tugas yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami memilih topik khusus yang akan dibahas selanjutnya, yaitu peran geologis dalam mitigasi bencana. Apa itu Badan Geologi? Badan Geologi adalah sebuah lembaga pemerintahan di Indonesia yang bertanggung jawab dalam melakukan penelitian, pengembangan, pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya geologi yang ada di Indonesia. Badan Geologi juga berperan dalam memberikan informasi geologi kepada masyarakat, pemerintah, serta industri. Badan Geologi termasuk dalam salah satu lembaga teknis yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Tugas utama Badan Geologi ini meliputi pemanfaatan geologi, penelitian sumber daya mineral, penilaian bahaya geologi, serta mitigasi bencana geologi. Tidak hanya itu, pengembangan teknologi dan sumber daya manusia di bidang geologi, hasil kajian geologi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri pertambangan, energi, infrastruktur, dan lingkungan hidup di Indonesia. Badan Geologi merupakan unit di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penelitian geologi berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 97 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Erlangga Zikriatorik dengan NIM 101223063. Oke, yang selanjutnya adalah peran geologis dalam mitigasi bencana. Dalam menghadapi ancaman bencana alam yang dapat mengakibatkan kerusakan dan juga korban jiwa, peran geologi sangatlah krusial. Sebagai ahli dalam ilmu bumi, geologi memiliki pengetahuan dan juga keterampilan untuk memahami dinamika geologi yang terjadi. Penyebab utama bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tanah longsor. Ada juga beberapa peran geologis dalam mitigasi bencana. Yang pertama adalah pemantauan dan penelitian melalui pemantauan terus-menerus dan penelitian lapangan. Geologi dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal potensi bencana. Ini membantu dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan juga pemerintah.
meliputi studi lapangan, analisis data, sejarah geologi, dan eksperimen laboratorium untuk memahami mekanisme yang mendasari berbagai fenomena geologis. Penelitian ini membantu memprediksi perilaku bencana di masa depan dan mengembangkan model prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya adalah pemetaan resiko bencana, mengidentifikasi zona rawan bencana berdasarkan data historis dan analisis geologi. Misalnya peta risiko gempa bumi akan menunjukkan area yang rentan berdasarkan frekuensi dan juga kekuatan gempa terjadi sebelumnya. Pemetaan ini itu digunakan oleh perencana kota, insinyur, dan juga pembuat kebijakan untuk merencanakan pembangunan yang aman, menentukan lokasi infrastruktur yang penting, dan juga mengembangkan rencana evaluasi. Selanjutnya adalah penilaian bahaya geologi. Penilaian ini memberikan informasi mengenai potensi dan frekuensi terjadinya bencana, sehingga langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat dirancang dan juga diterapkan. Selanjutnya adalah pengembangan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini memungkinkan evaluasi lebih cepat dan lebih efisien, sehingga dapat menyelamatkan nyawa dan juga mengurangi kerugian materi. Data yang dikumpulkan lalu dianalisis menggunakan algoritma yang dapat mendeteksi tanda-tanda awal bencana seperti peningkatan aktivitas seismik atau perubahan dalam kestabilan tanah. Sistem ini memberikan peringatan kepada masyarakat melalui sirene, pesan teks, dan media lainnya yang memungkinkan evakuasi yang lebih cepat dan terkoordinasi. Selanjutnya ada pengkajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas. Metodologi untuk menerjemahkan berbagai indeks tersebut ke dalam peta dan kajian ditujukan untuk menghasilkan tingkat risiko setiap ancaman bencana yang ada pada suatu daerah. Kajian dan peta risiko ini juga harus mampu menjadikan pedoman yang efektif bagi daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kajian risiko bencana dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama ada pengkajian bahaya. Pengkajian bahaya dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter bahaya dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur berisiko dan berbagai bahaya di lokasi tertentu. Lalu berikutnya, yang kedua ada pengkajian kerentanan. Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan, lokasi penghidupan mereka, atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap bahaya dan dampak bencana. Berikutnya yang ketiga yaitu ada pengkajian kapasitas. Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah, dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Lalu yang terakhir ada pengkajian dan pemeringkatan risiko. Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kemampuan atau kapasitas suatu daerah terhadap bencana. Untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana. Pengkajian risiko bencana yang dilaksanakan di daerah menggunakan suatu metode yang dapat dilihat pada gambar yang akan ditunjukkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab geologis dalam mitigasi bencana. Bencana alam seringkali memerlukan intervensi dan analisis mendalam dari para geolog. Misalnya,
Dalam kasus letusan Gunung Merapi di Indonesia, peran geolog sangat vital dalam memantau aktivitas vulkanik serta memberikan peringatan dini kepada penduduk-penduduk setempat. Langkah-langkah yang diambil oleh geolog dalam mitigasi bencana melibatkan monitoring dan pengamatan yang cermat, penelitian serta analisis yang mendalam, dan pemberian peringatan serta edukasi kepada masyarakat. Dalam memantau aktivitas seismik, geolog menggunakan alat seperti seismograf, GPS, dan satelit untuk mengumpulkan data yang akurat. Data lapangan dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami pola berencana serta memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan. Informasi yang diperoleh oleh penelitian ini kemudian disampaikan secara akurat kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Tindakan etis yang diambil oleh geolog mencakup transparansi informasi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Geolog bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jujur tanpa menutupi resiko yang ada. Para geolog menyampaikan temuan penelitian kepada publik meskipun hasilnya mungkin tidak populer atau menimbulkan kekhawatiran. Akuntabilitas juga menjadi kunci di mana geolog mengambil tanggung jawab atas kesalahan dalam analisis atau prediksi dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan respon yang tepat terhadap bencana. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa geologi memiliki peran penting dalam mitigasi bencana melalui berbagai tahapan dan pendekatan. Pengkajian risiko bencana melibatkan pemetaan dan evaluasi tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah terhadap ancaman bencana. Metodologi pengkajian ini digunakan untuk menghasilkan peta risiko yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Pengkajian bahaya membantu memahami dan mengidentifikasi karakter bahaya yang ada di suatu daerah serta bagaimana bahaya tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Penilaian ini memberikan informasi mengenai potensi serta frekuensi terjadinya bencana. Selain itu, pengkajian kerentanan menganalisis kondisi masyarakat dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerawanan mereka terhadap bahaya bencana, termasuk aspek keamanan, lokasi, penghidupan, dan faktor-faktor sosial seperti ekonomi serta lingkungan yang mempengaruhi kerentanan. Pengkajian kapasitas bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan individu, masyarakat, dan lembaga dalam menangani ancaman bencana dengan sumber daya yang ada, sehingga dapat membantu dalam perencanaan, tindakan pencegahan, dan mitigasi yang lebih efektif. Tidak hanya itu, pengembangan sistem peringatan dini merupakan langkah penting untuk memungkinkan evakuasi yang lebih cepat dan efisien, menyelamatkan nyawa, dan mengurangi kerugian materi. Data dari sistem ini dianalisis untuk mengidentifikasi atau mendeteksi tanda-tanda awal bencana seperti peningkatan aktivitas seismik. Geolog atau geologis juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang potensi bencana dan langkah-langkah mitigasi melalui workshop, seminar, serta simulasi bencana dengan tujuan meningkatkan keadaan dan kesigapan masyarakat, evaluasi dan peningkatan strategi, memperbarui rencana mitigasi dengan teknologi terbaru, serta temuan penelitian untuk meningkatkan kesigapan dan respon terhadap bencana. Melalui peran dan tanggung jawabnya, geologi atau geolog membantu menciptakan sistem yang lebih siap dan responsif terhadap bencana alam dengan fokus pada perlindungan masyarakat dan pengurangan risiko bencana.